Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga semangat belajar. Apalagi belajar PPKN. Baik, kali ini kita akan membahas masih pada bab 1, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Lanjutan dari materi kita pada minggu lalu, kita akan membahas tentang apa sih makna Pancasila sebagai dasar negara itu, apa latar belakang Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, apa manfaat dasar negara itu, dan sejarah singkat mengenai perumusan penetapan Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia. Sebelum kita mulai, sempatkan diri kita berdoa sejenak supaya materi yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa kalian pahami dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, tolong disiapkan buku tulis, pena kalian. Tolong menulis materi ini di buku tulis kalian. Dan juga nanti sertakan foto pada rangkuman yang sudah kalian buat ketika melihat materi ini, yang harus kalian upload juga di Google Classroom, ya. Nah, minggu yang lalu saya sudah menjelaskan sedikit tentang Pancasila sebagai dasar negara. Hari ini akan saya pertegas lagi supaya kalian tidak lupa dan supaya kalian lebih memahami tentang Pancasila sebagai dasar negara. Baik, analoginya sebagai sebuah rumah. Jadi, rumah itu butuh sebuah pondasi agar rumah itu bisa berdiri dengan kokoh, bisa berdiri dengan tegak. Ya, sama dengan Indonesia. Indonesia itu butuh sebuah dasar, butuh sebuah landasan untuk negara itu menjadi negara yang maju, menjadi negara yang tetap merdeka, menjadi negara yang kuat, yang kokoh. Itu membutuhkan sebuah dasar atau landasan. Nah, negara Indonesia punya dasar negara yang namanya Pancasila. Semua negara di dunia ini memiliki sebuah dasar negara. Dasar negara kita adalah Pancasila. Itu yang membedakan kita dengan bangsa lain. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara lain tidak bisa. Kenapa? Karena tidak cocok. Pancasila adalah khasnya bangsa Indonesia. Ini, kamu lihat panah di bawah ini. Pancasila di bawah sendiri. Ya, itu landasan, pondasi bagi sebuah negara. Sejak negara itu berdiri, wajib memiliki yang namanya landasan. Kita lanjut. Sekarang, apa sih latar belakang sehingga Pancasila itu bisa dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Jadi, kalau kita membicarakan tentang latar belakang, kita tidak bisa terlepas dari adanya sejarah bangsa Indonesia. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan itu berlangsung berabad-abad. Di kelas 7 kan sudah kalian pelajari tentang BPUPKI ketika sidang merumuskan Pancasila, lalu PPKI ketika menetapkan Pancasila sudah kalian bahas di kelas 7. Di sini saya hanya akan menyinggung itu sedikit. Sejarah kita merumuskan Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup karena Pancasila itu
dari sila pertama sampai sila kelima, semuanya memuat nilai-nilai yang tumbuh, yang berkembang, yang ada di bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sangat cocok sekali jika dijadikan sebuah landasan dan sebuah pandangan hidup bangsa Indonesia. Karena semua negara dunia harus memiliki dasar negara dan pandangan hidup yang berupa cita-cita, ajuan, tujuan yang harus dicapai sebuah negara jika negara itu sudah berdiri. Para pendiri negara Indonesia sudah jelas menyatakan bahwa bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsanya. Sampai di sini bisa difahami ya, Nak ya. Kita lanjut. Nah, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sudah termaktub, sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tepatnya di alinea keempat. Coba kamu lihat yang saya garis bawahi di situ. Ya. Saya skip langsung. Di gambar itu adalah hanya alinea keempat. Alinea pertama sampai ketiga tidak saya ikutkan karena kita hari ini hanya fokus pada alinea keempat. Nah, saya baca dari ini. Nah, ini kamu lihat yang bergaris merah di situ ya, Nak ya. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan sampai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah sangat jelas kata-kata dengan berdasar kepada. Nah, artinya negara Indonesia itu semuanya berdasar kepada Pancasila, sila pertama sampai dengan sila kelima. Selain Pancasila sebagai dasar negara tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat, itu juga sudah tercantum pada kesepakatan kita di saat sidang PPKI tanggal 18 Agustus. Semuanya sepakat bahwasanya Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Lanjut. Nah, ini sejarah singkat BPUPKI. Pancasila itu tidak tiba-tiba langsung muncul terus disahkan. Ada sejarah singkatnya. Yang pertama itu adalah lembaga BPUPKI yang dibentuk oleh Jepang atau dengan nama lain apa, masih ingat? Dokuritsu Junbi Chosakai. Ya, BPUPKI itu pada saat sidangnya merumuskan Pancasila yang diusulkan oleh 3 tokoh. Yang pertama Muhammad Yamin, Bapak Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Bapak negara kita Insinyur Soekarno. Dari ketiga tokoh itu semuanya memiliki pandangan 5 dasar, mengusulkan 5 dasar, 5 panca, 5 sila. Nah, tapi istilah Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni. Sehingga Insinyur Soekarno menitik beratkan pada 5 Pancasila yang akhirnya kita kenal sebagai Pancasila pada saat ini. Nah, setelah Pancasila itu ada dirumuskan pada saat sidang BPUPKI, lalu secara singkatnya pada saat kita sudah merdeka tanggal 17 Agustus, besoknya tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sebuah sidang. Sidang itu menghasilkan 3
hasilnya. Masih ingatkah kalian di kelas 7? Menetapkan undang-undang dasar. Nah, kalau undang-undang dasar ditetapkan atau disahkan, otomatis undang-undang dasar ada pembukaannya. Pembukaan itu ada alinea. Dan di alinea keempat tercantum jelas Pancasila yang sudah kita bahas di slide tadi. Sehingga kalau undang-undang dasar disahkan sebagai undang-undang negara Indonesia, otomatis pembukaan alinea keempat yang memuat Pancasila juga disahkan. Oleh karena itu, pada tanggal 18 Agustus resmi bahwa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Nah, pertanyaannya bagaimana jika sebuah negara tidak memiliki dasar negara? Lalu pentingkah dasar negara itu? Apa yang terjadi jika sebuah bangsa tidak mempunyai dasar? Saya kira dari penjelasan yang awal tadi sampai sekarang kamu sudah bisa menyimpulkan kalau sebuah dasar negara itu sangat penting sekali dalam kehidupan sebuah bangsa. Karena dasar negara itu memuat tujuan, acuan, cita-cita sebuah bangsa. Mau dibawa kemana bangsa kita? Harus mempunyai dasar. Kalau kita dasarnya Pancasila, Indonesia dibawa kemana itu acuannya adalah Pancasila. Jadi sebuah dasar negara sangat penting sekali untuk berdirinya sebuah bangsa. Kalau sebuah bangsa tidak punya dasar negara, apa yang terjadi? Bangsa itu tidak tahu mau dibawa kemana arah pembangunannya. Apa tujuannya? Apa cita-citanya? Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa dibaca juga buku paketnya, buku penunjang yang lain, LKS-nya, atau kamu punya buku paket PPKN yang sudah kamu beli, atau kamu baca dari PDF di internet, silakan dibaca tentang materi Pancasila sebagai dasar negara. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, saya mohon maaf jika ada salah kata perbuatan. Jangan lupa tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan kalian, tetap terapkan protokol kesehatan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya.